Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait dokumen atau video yang dipegang Asto di Rusia ternyata hoax. Kita lihat ya gimana kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Udahlah, jangan membodoh-bodohi masyarakat ya. Sudah jelas-jelas yang namanya revisi undang-undang bukan pekerjaan Bapak Jokowi sebagai presiden. Itu pekerjaan kalian sebagai anggota dewan. 3 juta US dollar. Lebih bagus Bapak Jokowi itu persiapkan itu untuk apanya? Untuk uang apa namanya? Uang pensiunnya. Ada aja kau. 3 juta US dollar. Udahlah. Jadi nggak tahu lah aku ini ya. Ini video baru atau video lama. Yang penting ya pihak dari RT 16 berusaha untuk membuat framing baru. Iya kan? Iya kan? Cuman model video begini. Koni mana Koni? Kalau cerita Koni punya bukti, beberapa bulan yang lalu ketika dikonfrontasi dia sendiri seperti seolah-olah curhat. Tolong saya paling tidak bisa diterima kalau misalnya ada netizen yang menyerang pribadi saya. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni? Begini, pertama mesti dikoreksi kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang raw video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus teror Ibu Iriana. Oke. Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana dan terkait teror itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Oke. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer itu tentang urusan rumah tangga itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu dan saya ulangi sekali lagi yang saya pegang adalah dokumen. Nah, ya, yang kedua, ketika saya menerima dokumen sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pintar kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi, sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Kenapa harus dilibatkan dengan terong-terongan? Masih ingat kan kalian kemarin kan video klarifikasi dari dia? Saya tidak mengatakan ada bukti, saya tidak mengatakan ada video, yang saya katakan ada dokumen. Aduh, dan tahu kalian ya kan, ada lagi nih sekarang ini ya, ini orang dari satu provinsi namanya Rian Koto ya. Jadi kawan ini nggak tahu entah apa dasarnya benci sama pemerintah, nggak tahu entah karena nggak cair uang BPJS-nya di hari itu, nggak tahu kita kan. Dijelek-jelekkannya Jokowi. Aduh, dia katanya dia dapat. Ini hebat ini, Wak. Dia katanya dia dapat bocoran langsung dari si Koni. Kita lihat langsung. Titipkan Koni Rahakundin di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judul dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, saya lihat ada sekitar 210 dijual, ya kan. Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan.
setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Koni Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana, sekali lagi saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barang ini. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, seperti disebutkan tadi itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bawa sendiri ngaku kok. Kalau ngomong kau pakai dulu gigi palsumu itu. Belepotan kali kau ngomong, nggak ada dasarnya. Tapi katanya dia ini dapat bocoran dari Koni. Siapa lah ini anaknya ini? Yang pertama, ada 5 poin, lengkap pula poinnya itu katanya. Yang pertama mengenai titik-titik 6 laskar FPI ya diinisiasi diperintah oleh Jokowi. Kalau mau ya kan, sekarang bukannya masalah mau 5, mau 6, mau 10, sekarang udah bubar. Udah bubar. Itu dia. Baru yang kedua mengatakan bahwasanya suara Presiden Prabowo sebetulnya bukan 58%, 35%. Kau udah keliling rupanya ke TPS semuanya. Ada A1-nya sama. Tanggung jawab kau ngomong, jangan bikin hoax. 35%. Setelah itu apa katanya? Ibu Iriana Jokowi memaksakan supaya Gibran menjadi wakil presiden. Yang memaksa Gibran menjadi wakil presiden itu bukan Ibu Iriana, tapi Bapak Prabowo sendiri. Itu dia. Setelah itu katanya apa tadi? Presiden Jokowi mendapatkan 1.000 triliun dari PSN. Dia jual Pulau Halmahera. Dia jual pasir kepada orang Singapura. Saya meminta tanggapan dari istana. Siapa kali kau? Meminta tanggapan dari istana? So hebat kau. Siapa rupanya kau? Kalau memang tidak ada tanggapan dari istana, berarti ini benar. Kau bukan orang satu-satunya dan bukan orang pertama yang ngotot ngeyel kayak gitu. Konyol kau, konyol. Aduh, tahu ndak kalian, jujur aja ya, berita-berita seperti ini berseliweran dan itu disanggah oleh Koni sendiri. Disanggah. Dengarkan kalian ini. Lihat ya ini ya. Kalau aku Opung Parbelang enggak mau informasinya itu setengah-setengah dan enggak mau juga menyebarkan hoax. Dengarkan kalian ini. Hai, ini untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto, dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, itulah. Pak Rian Koto, please, saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth.
Jadi Pak, tolong di take out kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please jangan bawa nama orang tanpa izin. Dengar itu Pak Rian Koto yang kerjanya jualan kain. Jualanmu dulu urusi. Udah dengar sendiri kan tadi kan dari Koni kan. Saya nggak tahu siapa namanya, Pak Rian Koto kayaknya di Kota Padang yang jualan kain sehari-hari pakai sepeda motor yang menyebarkan fitnah tentang gini. Tak dari mana kau dapat? Kau kalau mau cari follower nggak begitu caranya. Kalau mau cari follower, ya ikut kau affiliate. Biar laku kainmu itu. Aku tidak sedang mengejek dan aku tidak sedang mendiskreditkan tukang kain, bukan ya. Tapi masalahnya siapapun kita, entah tukang kain, entah kita PNS, entah kita pengusaha, entah kita guru, entah kita karyawan swasta, jaga lisan dan jangan sempat menyebarkan hoax dengan membabi buta. Udah tua Pak. Ada pula generasi Amin Rais ini ku tengok. Yang aku tahu orang di Padang itu orangnya elo-elo. Orang Nanado di Kota Padang tuh orangnya elo-elo. Ndak ada orang di Kota Padang tuh nan membuat berita-berita hoax bantu itu do Pak. Kini ambo perlu mengecek kakak apa kini kok apa ala diminta Jokoni take down itu video, take down Pak gini Pak. Beko apa masuk penjara kah Pak? Payah beko Pak. Beko masuk penjara, menangi apa? Menangi emak, menangi anak, menangi cucu. Elo-elo lah sekete itu Pak. Kalau ala tuo nan diperbanyak itu pahalo Pak, indak duso do. Kok disebarkannya hoax tak kama-kama gini kok ya, jadi ya aku kenal sekali karakter orang-orang di daerah Sumatera Barat. Semuanya itu ya di Sumatera Barat, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Semua kita orang Indonesia ini benci dengan yang namanya hoax. Gitu, ala keluar lo bahasa Minang den kok Pak. Beko ditantang debat apa diam-diam saja. Anyang-anyang apa? Udah kalau apalah pai manggale lah Pak. Pai cari piti lah. Nggak usah media sosial kok dipakai untuk menyebarkan hoax lain. Lah Pak, le Pak. Tambu aja dah. Pakai randang sih, pakai talua. Opung parbela kalau ala keluar gua. Kalau Koni ini ndak bisa dipercaya lagi dong. Koni ini ndak bisa dipercaya. Kemarin dibilangnya dia punya bukti. Sekarang dia bilang katanya cuman video cuman dokumen-dokumen saja. Iya kan? Kok jadi logat Minang aku. Tapi enggak apa-apa lah, ya kan? Ya, jadi udah banyak ini hoax ditebarkannya ini biar tahu kalian, ya kan? Sama seperti si Hasto, ya kan? Ini kalau bisa dikatakan kalau disandingkan ini ratu dan raja hoax. Dengar kalian dulu, ya, ada pernyataan statement dia beberapa waktu yang lalu. Aku paling jijik kali ngeliat. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan
Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya nih? Apa? Tahun sama bulan. Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh orang dari setahun nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang gue tukang fitnah, halo kemana aja lu? Kalau tukang fitnah gue nggak mungkin ngajar di mana. Udah kalian dengarkan katanya Koni nggak mungkin bohong kan? Oh, nggak pernah bohong. Aku juga kalau lagi jujur nggak pernah bohong aku. Dia katakan apa? Di Singapura di hadapan pengusaha-pengusaha, Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya saya akan 2 tahun saja, Gibran yang 3 tahun. Tapi katanya kata Rosan, saya yang 3 tahun. Gibran yang 2 tahun. Maka nanti election 2 kali lagi, maka Gibran akan berkuasa selama 12 tahun. Kau ngomong pakai apa? Pakai data nggak sih? Udahlah, nggak usah dibodoh-bodohi. Orang bodoh nggak bisa membodoh-bodohi. Tapi ada juga yang percaya dengan kata-kata bodoh ini kan. Aduh. Jadi itulah ya, ku bilang sama kalian, kita bijak-bijaklah di dalam bermedia sosial dan kita bijaklah di dalam bernegara ini. Jangan pernah kita percaya apapun yang dikatakan oleh orang-orang gak jelas. Nanti masuk penjara. Kayak Hasto. Kan begitu, itu dia. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Salam Parabelak, salam NKRI harga mati. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.